Pemirsa, hari ini pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 berangkat ke Jeddah, Arab Saudi. Timnas akan melakoni 2 laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak. Mas Rido, mungkin ada pesan. Mas Nando, ini para pemain yang sebelumnya berlaga di Super League ini berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Oke, good luck, Mas. Sementara para pemain diaspora akan berlangsung bergabung di Jeddah mulai 3 hingga 6 Oktober mendatang. Indonesia tergabung di grup B dan akan langsung menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober. Dilanjutkan menghadapi Irak pada 11 Oktober di Stadion King Abdullah, Jeddah. Untuk kualifikasi putaran 4 ini, PSSI mendaftarkan 28 pemain pilihan pelatih kepala Patrick Kluivert yang sudah berada di Arab Saudi bersama dengan staf pelatih. Dari Super League, berangkat dari Jakarta, dan saya akan dampingi para pemain. Ada 11 pemain yang akan berangkat dari Jakarta, dan yang lain ada yang dari Bangkok, Sananta dari Malaysia, dan yang berikutnya yang dari Eropa, ada yang dari Belanda, dan lain-lain. Dari semua pemain yang hari ini sudah datang, nanti akan bersama-sama. Kebetulan Pak pelatih dan para ofisial semuanya saat sekarang ini sudah berada di Jeddah, dan besok sudah mulai tes medis awal yang sudah datang hari ini dan nanti malam. Selanjutnya nanti akan melakukan kegiatan latihan sesuai dengan. Pemirsa, diskusi program Sekolah Garuda terus dilakukan pemerintah dengan melibatkan para ahli dan akademisi pendidikan. Hal ini menarik perhatian banyak kalangan yang memberikan masukan tentang masa depan Sekolah Garuda sebagai program nasional. Bertempat di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, diskusi program Sekolah Garuda dihadiri sejumlah ahli dan akademisi di sektor pendidikan. Diskusi yang dihadiri Wakil Menteri Dikti, Sains dan Teknologi serta perwakilan Badan Komunikasi Pemerintah berjalan dinamis dengan antusiasme dan harapan serta masukan yang mengalir dari para peserta. 2 hal menjadi sorotan utama, yakni pentingnya pembentukan karakter siswa serta kepastian agar Sekolah Garuda tidak sekedar program pemerintah saja, melainkan program negara yang bisa berlangsung untuk jangka panjang. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Stella Christy menjelaskan, pembangunan karakter dan wawasan global akan jadi pondasi utama Sekolah Garuda yang nantinya memiliki 2 skema. Untuk Sekolah Garuda transformasi, karena kembali marwahnya adalah sekolah yang sudah sangat berprestasi namun masih bisa dioptimalkan, kita tidak akan mengubah kurikulumnya. Kita akan memberikan pembinaan bukan saja bagi siswa-siswinya, tapi juga bagi guru dan bagi manajemen sekolahnya untuk bisa menembus perguruan tinggi dunia. Itu 3-tiganya kita bina, kita kerjasama pun ya, karena kita juga harus mendengarkan apa yang mereka hadapi. Untuk Sekolah Garuda baru, kita memang akan membuatnya semuanya sejak awal. Pengenalan Sekolah Garuda secara masif akan diluncurkan pada 8 Oktober mendatang. Program ini diharapkan menjadi upaya strategis untuk melahirkan talenta muda berkualitas dan berdaya sains global. Dari Jakarta, Stephen Petinama, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Pemirsa, program berita iNews Siang menjadi program news yang terpopuler di ajang penghargaan Indonesia Television Awards 2025 yang digelar Selasa 30 September 2025 di studio RCTI Plus MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta. Program berita siang terpopuler diberikan kepada iNews Siang.
Alhamdulillah, bukan hanya menjadi TV berita nomor 1 di Indonesia, iNews juga bukan hanya menjadi berita tercepat, terlengkap, terpercaya, tapi kami terus untuk mengangkat isu-isu yang sensitif, isu-isu yang berani, bukan untuk sensasi, tapi untuk menjernihkan informasi. Kami akan terus, karena bagi kami jurnalisme adalah perjuangan untuk mencapai kebenaran, dan kebenaran hanya tumbuh dalam situasi yang terang benderang, bukan hal yang gelap gulita. Doakan kami untuk terus berjuang untuk kebenaran, dan doakan kami untuk terus ada menginspirasi apa yang kemudian menjadi kebaikan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih masyarakat Indonesia, tetap nonton televisi. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Tentara Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Gaza Global Summit Flotilla di titik 131 km menuju pesisir jalur Gaza. 3 kapal dikonfirmasi ditangkap dengan ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews yang hari ini. Pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Pemirsa, selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama dengan Jamar Haenda. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat, dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Rosalin Chu pamit undur diri, selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Israel Offensive Forces. This is Thiago Avila from the Steering Committee of the Global Summit Flotilla. Kapal perang Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Global Summit Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza. Salah satu kapal utama GSF, Alma, dilaporkan dikepung Angkatan Laut Israel secara agresif. Bahkan Israel juga menyemprotkan water cannon. Penyergapan dilakukan di 131 km menuju pesisir jalur Gaza. Setidaknya 3 dari 44 rombongan Global Summit Flotilla ditangkap Israel bersama ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg. Assalamualaikum, laporan dari Global Summit Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept, penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan GSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Dengan demikian, kapal kami Summertime Jong yang memang sejak awal difungsikan sebagai kapal observer, kapal pengamat, kita bergerak menuju wilayah yang lebih aman untuk membawa dokumentasi serta semua bekas-bekas yang sudah kami kumpulkan selama membersamai kapal-kapal ini. Untuk kita kumpulkan, kemudian kita akan jadikan barang bukti dalam upaya peradilan internasional terhadap Israel, dan kita akan kembali dengan gelombang yang lebih besar untuk terus berusaha menembus blokade Gaza sampai